Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan limbah cair industri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agustinus Flandi, NIM 2023 8070 04. Limbah cair industri. Limbah cair industri memiliki beberapa tujuan, yaitu mengetahui dampak yang ditimbulkan dari air limbah. Kedua, mengetahui karakteristik air limbah. Ketiga, mengetahui parameter air limbah. Keempat, mengetahui cara pengolahan air limbah. Kelima, mengetahui solusi dari permasalahan air limbah yang terjadi. Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umumnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Sumber air limbah. Sumber air limbah yaitu terdiri dari pemukiman penduduk, dari kegiatan industri, dan dari perkotaan, perdagangan, hotel, restoran, dan tempat-tempat umum. Dampak buruk air limbah. Pertama, gangguan kesehatan dan kehidupan biotik. Kedua, penurunan kualitas lingkungan. Keempat, gangguan terhadap keindahan. Keempat, gangguan kerusakan benda. Karakteristik limbah. Karakteristik limbah ada 3 karakteristik, yaitu pertama, karakteristik fisik. Karakteristik fisik terdiri dari 99,9% air, sedangkan kandungan bahan padatnya mencapai 0,1% dalam bentuk suspensi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 ml. Kedua, karakteristik kimia. Karakteristik kimia biasanya bercampur dengan zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik yang dari limbah itu sendiri. Tiga, karakteristik bakteriologis. Karakteristik bakteriologis biasanya mengandung bakteri patologis E. coli. Permasalahan air limbah. Permasalahan air limbah sebagai berikut. Pertama, perubahan kualitas air secara fisik, kimia, biologis yang berkaitan pada kehidupan mikroorganisme. Kedua, adanya bahan-bahan pengotor di badan air. Ketiga, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkatan tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran air. Pertama, sumber langsung. Pencemaran yang berasal dari sumber tertentu, contoh pabrik, sistem buangan, sumur minyak. Kedua, sumber tak langsung. Pencemaran yang berasal dari pencemaran sumber yang tak langsung, yaitu air dari jalan, dari kegiatan pertanian. Macam-macam pencemaran air limbah. Pertama, bahan patogen atau penyakit. Kedua, bahan kimia organik. Ketiga, bahan kimia anorganik. Keempat, kekurangan oksigen. Kelima, endopan. Keenam, polusi panas.
Bahan patogen. Bahan patogen memiliki dua teknologi pengolahan limbah. Tujuan pengolahan limbah cair bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. 2.1 Pengolahan limbah cair secara alamiah. Pengolahan limbah cair secara alamiah dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasikan zat-zat pencemaran sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umumnya digunakan adalah kolam anorganik, kolam fakultatif, atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat dan kolam maturisasi atau pengusahan mikroorganisme patogen. Karena biaya yang dibutuhkan murah, cara ini dikomodasikan untuk daerah tropis dan sedangkan berkembang. Pengolahan limbah cair secara alamiah, yaitu cara anorganik. Pengeluaran bahan organik dilakukan tanpa menggunakan oksigen. Hasil akhir aktivitas anorganik adalah biogas, uap air, dan ekses sludge. Pengolahan buatan. Pengolahan buatan bertujuan untuk memisahkan limbah dari air secara fisik dengan melewatkan air limbah melalui pengan dan atau bak sedimentasi. 2.2 Pengolahan limbah cair secara buatan. Pengolahan limbah cair secara buatan dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu primary tertentu atau pengolahan pertama, kedua secondary temperate atau pengolahan kedua, dan ketiga pengolahan lanjutan. Batasan air limbah untuk industri dengan cara pengendalian dalam proses produksi bertujuan untuk meminimaliskan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan teknosis kontaminannya. Pengendalian setelah proses produksi dimasukkan untuk menurunkan kadar bahan pencemaran sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi bak mutu yang sudah ditempatkan. Batas air limbah punya beberapa grafik, itu lihat secara tabel. COD konsentrasinya 100 sampai 300, BOD konsentrasi 50 sampai 150, dan berikutnya seperti di dalam tabel ini. 2.3 Metode pengolahan limbah. 1. Pengolahan secara fisika. Pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap akan bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Penyaringan merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap
dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Pengolahan secara fisika. Proses voltasis banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang menguap seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan bakterinya. Flotasi juga dapat digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan tersuspensi atau pemekatan lumpur endapan dengan memberikan aliran udara ke atas. Proses filtrasi di dalam pengolahan air buangan biasanya dilakukan untuk mendahului proses atau proses refresh once-nya akan dilaksanakan untuk menyisakan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air agar tidak mengganggu proses administrasi atau penyumbangan menggunakan yang dipergunakan dalam proses osmosa. Proses absorbsi biasanya dengan karbon aktif dilakukan untuk menyisakan senyawa aromatik dan senyawa organik terlarut lainnya. Kedua, pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mendapat atau logam-logam berat, senyawa fosfor dan zat organik beracun. Dengan menggunakan bahan kimia tertentu yang diperlukan, penyisahan bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat ditendapkan menjadi mudah ditendapkan, baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi, reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi. Pengolahan secara kimia. Pengembangan bahan besi yang tak secara kimia dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai mutu yang berlawanan dengan mutu koloid yang agar terjadi neutralisasi mutu koloid tersebut sehingga akhirnya dapat diendapkan. Penyisahan logam berat dan senyawa fosfor dilakukan dengan membuahkan larutan alkalit air kapur sehingga terbentuk endapan logam tersebut atau endapan hidroksiapatita. Endapan logam tersebut akan lebih stabil jika pH air 10,5 dan untuk hidroksiapatik pada pH lebih besar lebih dari 9,5 khusus untuk krom hexavalent sebelum diendapkan sebagai krom hidroksi terlebih dahulu direduksi menjadi krom hexavalent dengan menggunakan reduktor VeSO4 SO2 atau Na2S2O5. 2.4 Pemilihan teknologi. Teknologi yang dipilih harus teknologi yang tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Setelah pertimbangan detail, perlu juga dilakukan studi pelayanan atau bahan percobaan skala laboratorium. Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih terdiri dari proses-proses yang sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Kedua, mengembangkan dan mengumpulkan data yang diperoleh untuk menentukan efisiensi pengolahan yang diharapkan.
Ketiga, menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang diperlukan untuk menerapkan skala sebenarnya. Empat, cara menentukan titik spilling air limbah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, mengamatkan bahwa air limbah industri harus dipantau secara berkala. Data yang diperoleh dari lokasi pemantauan dan titik pengembalian harus dapat menggambarkan kualitas air lebih yang akan disalurkan ke perairan penerimaan. Tujuan penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel antara lain adalah: pertama, mengetahui efisiensi proses produksi. Caranya adalah mengetahui proses efisiensi produksi. Caranya adalah sampel diambil dari bahan kontrol air limbah sebelum masuk ke pipa atau saluran pembuangan yang menuju instalasi pengolahan air limbah. Pengambilan sampel di lokasi ini dilakukan apabila suatu industri penghasilan berbagai jenis produk dengan proses produksi dan karakteristik limbah yang berbeda. Semakin kecil konsentrasi air limbah dan beban pencemaran, efisiensi produksi semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Kedua, mengevaluasi efisiensi IPAL. Caranya adalah sampel diambil pada titik masuk dan titik keluar IPAL dengan memperhatikan waktu retensi. Sampel harus diambil pada waktu proses industri berjalan normal. Ketiga, pengendalian pencemaran air. Caranya adalah sampel diambil pada titik perairan penerimaan sebelum air limbah masuk ke badan air. Pengambilan ini untuk mengetahui kualitas perairan sebelum dipengaruhi oleh air limbah. Data hasil pengunjungan sampel biasanya dipengaruhi oleh air limbah, dan hasil pengujian sampel biasanya lalu digunakan sebagai ujian atau kontrol. B. Tidak akhir selalu pembuangan limbah sebelum air limbah disalurkan ke perairan penerimaan. Apabila data hasil pengujian berlebihan nilai baku mutu lingkungan, dapat disimpulkan bahwa industri berkaitan melaksanakan hukum. C. Tidak perairan penerimaan selalu air limbah masuk ke badan air, namun sebelum penerimaan air limbah lainnya. Pengambilan tersebut untuk mengetahui kontribusi air limbah terhadap kualitas perairan penerimaan. Solusi permasalahannya yang terjadi: 1. Penguraian intensif produksi air limbah. 2. Kegiatan pengolahan air limbah. 3. Pengawasan dan pengukuran kualitas lingkungan berkala. 4. Penegakan peraturan yang ada. 5. Solusi tentang pencemaran akibat air limbah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.